Selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Saya, Ferdila Chandra Prasetya, akan menemani sahabat dalam kilas kegiatan Bawaslu Kota Tegal semester 1 tahun 2026. 6 bulan pertama tahun 2026 telah dilalui. Bagi Bawaslu Kota Tegal, 6 bulan tersebut bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi menjadi rangkuman kerja untuk memastikan demokrasi terus dikawal. Mulai dari pencegahan dan pengawasan, membangun partisipasi masyarakat, memperkuat literasi kepemiluan, hingga menghadirkan informasi publik yang mudah diakses. Sepanjang semester pertama tahun 2026, Bawaslu Kota Tegal mencatat ratusan aktivitas pengawasan dan pencegahan, ribuan publikasi di media sosial, serta berbagai inovasi untuk mendekatkan pengawasan kepemiluan kepada masyarakat. Seperti apa kiprahnya? Berikut kilas semester pertama tahun 2026 Bawaslu Kota Tegal. 6 bulan pertama tahun 2026 menjadi bagian dari perjalanan Bawaslu Kota Tegal dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan. Berbagai aktivitas dilakukan, baik melalui kerja-kerja pencegahan dan pengawasan, membangun hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, maupun menyampaikan informasi kepemiluan kepada publik. Tercatat 78 kegiatan dalam bidang partisipasi masyarakat dan hubungan antar lembaga. Sebanyak 331 laporan pencegahan dan 21 laporan pengawasan menjadi bagian dari kerja pengawasan sepanjang semester pertama. Sementara dari sisi keterbukaan informasi, sebanyak 102 berita dipublikasikan, disertai 2.314 postingan media sosial untuk menyampaikan informasi, edukasi, dan aktivitas Bawaslu Kota Tegal kepada masyarakat. Pencegahan menjadi langkah awal untuk mengantisipasi potensi persoalan, melalui koordinasi, penyampaian imbauan, pemetaan kerawanan, hingga berbagai aktivitas pengawasan. Bawaslu Kota Tegal terus berupaya memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan. Salah satu kerja pengawasan yang dilakukan adalah melalui uji petik. Kegiatan ini dilakukan dengan mengecek data kependudukan secara langsung ke lokasi masyarakat. Dari lapangan, data diverifikasi untuk memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Hasil pengecekan tersebut kemudian menjadi bahan masukan kepada KPU Kota Tegal dalam bentuk saran perbaikan, khususnya dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026. Pengawasan demokrasi tentu tidak dapat berjalan sendirian. Masyarakat membutuhkan ruang untuk memperoleh informasi, berdiskusi, sekaligus ikut memahami bagaimana demokrasi dan kepemiluan bekerja. Karena itu, sepanjang semester pertama 2026, Bawaslu Kota Tegal juga memperkuat pendekatan dan lebih dekat dengan masyarakat. Mulai dari ruang podcast, sekolah, hingga pembentukan kader pengawasan partisipatif. Semuanya memiliki satu tujuan, mendorong masyarakat agar tidak hanya menjadi penonton dalam demokrasi, tetapi ikut mengambil bagian dalam mengawasinya. Salah satu inovasi komunikasi publik Bawaslu Kota Tegal hadir melalui podcast Ngopi Pahit atau Ngobrol Pemilu Paling Ngehits. Mengemas informasi kepemiluan dalam suasana yang lebih santai dan dekat dengan masyarakat, podcast ini menghadirkan berbagai narasumber yang kompeten dan berpengalaman. Beragam isu kepemiluan dibahas dengan bahasa yang lebih ringan, sehingga informasi tidak hanya informatif, tetapi juga lebih mudah dipahami dan diakses oleh publik. Membangun kesadaran pengawasan juga dimulai dari generasi muda. Bersama KPU, Bawaslu Kota Tegal melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan menyasar pemilih pemula di lingkungan sekolah. Terutama bagi siswa-siswi berusia 16 hingga 17 tahun, kegiatan ini menjadi ruang untuk mengenal lebih dekat tentang kepemiluan, pentingnya pengawasan, serta bagaimana generasi muda dapat mengambil peran dalam menjaga proses demokrasi. Semangat tersebut kemudian diperkuat melalui pendidikan pengawasan partisipatif atau P2P. Salah satunya melalui pembentukan Saka Adiasta Pemilu.
Program ini menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk mengenal nilai-nilai demokrasi, memahami pengawasan pemilu, serta menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga demokrasi membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Kerja pengawasan yang kuat juga membutuhkan organisasi yang terus belajar dan berkembang. Di internal lembaga, berbagai kegiatan dilaksanakan sebagai ruang untuk menjaga kebersamaan sekaligus meningkatkan kapasitas. Mulai dari Jumat Sehati, rapat awal pekan, hingga kajian internal bertajuk Kapas, Kajian Lepas. Ruang-ruang tersebut menjadi bagian dari proses berbagi pengetahuan, berdiskusi, mengevaluasi pekerjaan, sekaligus memperkuat kapasitas jajaran. Semester pertama telah menjadi bagian dari perjalanan Bawaslu Kota Tegal dalam menjaga demokrasi. Catatan kerja selama 6 bulan menjadi pijakan untuk terus bergerak, berbenah, dan memberikan pengawasan yang semakin baik. Karena pada akhirnya, menjaga demokrasi bukan hanya tentang apa yang dilakukan oleh lembaga pengawas, tetapi tentang bagaimana kita semua mengambil bagian di dalamnya. Saya, Ferdila Chandra Prasetya, dari Bawaslu Kota Tegal, kami terus mengawasi, terus mencegah, dan terus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga demokrasi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.